Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini bertema kekuatan dalam iman. Bacaan firman terambil dari Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Nah, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Yesus menyampaikan perumpamaan kepada para muridnya untuk mengajar mereka nilai-nilai kerajaan Allah yang harus mereka mengerti dan praktekkan dalam kehidupan. Perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus datang menemui seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli dengan siapapun. Ia datang memohon supaya perkaranya dibela terhadap orang yang menjahatinya. Karena hakim tersebut merasa terganggu dengan kedatangan janda itu secara terus-menerus, maka akhirnya ia pun membela perkara janda tersebut. Dan Yesus pun berkata kepada para muridnya, kalau hakim yang sejahat itu saja dapat dipengaruhi oleh permohonan yang terus-menerus, maka terlebih lagi dengan Allah Bapa yang sangat baik dan mengasihi orang yang tekun memohon kepadanya. Kata Yesus, Allah pasti akan segera menolong mereka. Masalahnya adalah, apakah ia jumpa iman saat ia datang ke bumi ini? Perumpamaan dan sekaligus pertanyaan retoris yang disampaikan Yesus sesungguhnya mengungkap sesuatu kebenaran yang sangat luar biasa. Antara lain, adanya kekuatan dalam iman yang dimiliki seorang janda tersebut. Ketekunan untuk terus-menerus memohon sampai akhirnya pembelaan terhadap perkaranya terjadi, sesungguhnya merupakan pengajaran yang sangat penting bagi para muridnya di masa itu dan juga bagi kita murid-muridnya di masa kini. Seakan-akan Yesus sedang berkata bahwa jawaban dan pertolongan terhadap perkara janda tersebut adalah karena ia punya iman, dan karena itu ia pun mampu dan kuat untuk terus bertahan dalam kurun waktu tertentu di mana permohonannya belum ditanggapi dan sampai ditanggapi dan dibela. Sebagaimana Abraham dan Sarah, karena imanlah maka mereka memperoleh kekuatan melahirkan keturunan. Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Dengan Yesus pun bertanya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka biarlah memotivasi kita untuk membangun iman kita dengan baik, antara lain melalui mendengarkan firman Tuhan dan berdoa dalam roh. Roma pasal 17 ayat 17, 1 Korintus 14 ayat 4a, dan Yudas ayat 20. Amin. Tuhan Yesus memberkati.